ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Jalla wa Ala, yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada seluruh makhluknya, baik yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah berada di akhir bulan Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 4 September 2024 Masehi. Tidak terasa waktu terus berjalan, waktu yang kita tidak sadari, dan itu banyak dilalaikan oleh manusia. Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih karena terdapat dalam Sahih Bukhari. Ni'matani, dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang dua nikmat ini, kata Nabi SAW, itu sering dilalaikan oleh manusia. Sering manusia lupakan dua nikmat ini. Apa dua nikmat itu? As-sihah, kesehatan. Kemudian wal faragh, dan waktu luang. Sebagaimana kita sebutkan tadi, waktu luang yang banyak orang lalai dengannya. Kebanyakan di zaman ini, mulai dari anak kecil sampai orang kakek-kakek atau nenek-nenek, menghabiskan waktunya dengan handphonenya. Dengan handphonenya. Dan itu tidak terasa. Itu tidak terasa. Seandainya waktu luang itu kita gunakan untuk membaca Al-Quranul Karim, mendengar kajian, membaca buku-buku agama, alangkah bermanfaatnya waktu luang tersebut. Begitu juga dengan kesehatan. Orang yang sakit melihat di atas kepala orang yang sehat itu berupa mahkota. Betapa banyak orang yang kita lihat besok sakit itu menginginkan kesehatan. Alangkah berharganya kesehatan itu. Akan tetapi dua nikmat ini, kata Nabi SAW, itu banyak dilalaikan oleh manusia. Baik, kita langsung saja memasuki pelajaran kita. Kita masih di bab yang keempat, yaitu peringatan atau celaan bagi orang-orang yang berakhlak buruk, berakhlak jelek. Kita masih di bab yang keempat di Kitabul Jami', bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Adapun di bab yang keempat ini, hadis tersebut berbunyi, qala Abu Hurairah ya'taru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, semoga Allah meridhoinya, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iyyakum wa dhann. Jadi diperingatkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah, waspadalah akan prasangka, zon. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Nabi menyebutkan pada akhir hadis ini, karena sesungguhnya zon itu, prasangka itu merupakan perkataan yang kadzib, yang dusta. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
di dalam kitab Sahih mereka berdua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memetik faedah pelajaran yang terdapat di dalam hadis yang ke-8 ini. Yang pertama yang bisa kita petik pelajaran dari hadis yang mulia ini, bahwasanya hadis ini merupakan kecaman, peringatan, ancaman bagi setiap orang muslim bersuudzon atau berburuk sangka kepada saudaranya muslim yang lainnya. Ini larangannya, karena suudzon itu, berburuk sangka itu merupakan salah satu dari akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Apa itu zon? Apa itu prasangka? Yaitu sesuatu yang terbetik di dalam hati kita. Sesuatu yang terbetik di dalam hati berupa dugaan-dugaan dan tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, dugaan, oh mungkin begini, oh mungkin begini, hanya duga-duga saja. Tidak ada kepastian. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, nanti bisa dilihat dalam surah Al-Hujurat ayat 12, dan surah Al-Hujurat ini berisikan tentang adab-adab, akhlak-akhlak. Bunyi ayat tersebut adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru siapa? Orang yang beriman. Orang beriman diseru dalam ayat ini, lalu ada perintah setelahnya, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ayat ini memerintahkan kepada kita, jauhi oleh kalian suudzon, persangkaan yang buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sesungguhnya sebagian dari suudzon itu, prasangka buruk itu adalah dosa. Jadi kenapa dilarang? Karena ia adalah dosa. Para mufassir, ahli tafsir, yang dimaksud dengan firman Allah inna ba'dadh-dhanni itsm adalah sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Jadi ada sebagian yang zon itu ada yang baik, yang kita kenal dengan husnuzon, berbaik sangka. Jadi ada husnuzon, ada suudzon. Endahnya yang pertama, yang hadir, yang terbetik di dalam hati kita sesama muslim adalah yang husnuzon, yang berbaik sangka, bukan yang suudzon, yang berburuk sangka. Dan ini tercela, termasuk akhlak jelek sebagaimana kita pelajari di dalam Kitabul Jami' ini. Kemudian Nabi menjelaskan di dalam petikan hadis ini, di mana Nabi SAW mengingatkan kita semuanya, umatnya, iyyakum wadhan. Jadi kita berhati-hati, waspadalah terhadap prasangka ini. Dan otomatis kita mengetahui bahwa ini adalah suudzon, prasangka yang buruk yang terbesit di dalam hati. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunannya. Innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang terbetik di dalam hatinya. Jadi selagi itu terbetik di dalam hati, belum diucapkan, belum dilakukan, itu tidak terhitung dosa, belum ditulis dalam catatan amalan, catatan amalan keburukan. Tetapi kalau sudah keluar dari lisan, terucap dengan lisan, dan ada anggota tubuh yang melakukan amalan, baru itu dihitung dosa. Lihatlah, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya yang tiada terhingga, sesuatu yang terbetik di dalam hati hambanya itu belum dihitung dengan dosa, belum dicatat di catatan amalan keburukan. Akan tetapi kalau niat yang baik itu dihitung,
dicatat dengan di dalam catatan amalan baik. Bayangkan. Dan apabila dosa tadi diamalkan, itu dihitung hanya satu dosa. Sementara kebaikan yang diamalkan itu 10 kali lipatnya. Allahu Akbar. Alangkah karimnya Rabbuna Jalla wa'ala. Alangkah mulianya, alangkah dermawannya Rabb kita. Kemudian di dalam hadis malam yatakallamu au ya'malu, sebagaimana kita sebutkan tadi, selagi yang terbetik di dalam hati itu belum diucapkan dan belum diamalkan. Jadi ini masih belum terhitung dosa. Jadi dari dasar ini, maka jangan kita memvonis saudara-saudari kita dengan prasangka-prasangka yang buruk. Terserah dia mau melakukan apapun, terserah. Mau dia membeli apapun asetnya, terserah. Jangan kita bangun dengan prasangka-prasangka yang buruk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadis ini, fa inna dzanna akdzabul hadits. Kata Nabi sallallahu kataan yang paling dusta. Kenapa disebutkan bahwasanya ini kedustaan, ini kebohongan? Karena kebiasaan ini adalah apabila sudah terbesit prasangka buruk, itu biasanya disulut api oleh musuh manusia, yaitu iblis, syaitan. Jadi apabila itu terbesit di dalam hati keburukan, ketahuilah itu ada yang menghembuskan di dalam hati kita was-was, yaitu syaitan dan bala tentaranya, yang ingin membuat kita bertengkar dengan saudara-saudari kita, atau tetangga kita, atau sahabat kita. Itu kita harus ketahui. Jadi kenapa dikatakan itu perbuatan dusta, bohong? Karena yang menghembuskan itu rajanya kebohongan, itu iblis, yaitu syaitan. Kemudian ada beberapa perkataan para ulama kita ambil di sini, bahwasanya mereka memberikan petuah kepada kita agar kita berhusnuzon kepada saudara kita. Di antaranya ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan la tazunanna bi kalimatin kharajat min akhik. Janganlah berprasangka buruk terhadap sebuah kalimat yang keluar dari lisan saudaramu. Wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Padahal engkau masih sanggup menafsirkan kalimat tersebut dengan tafsiran yang baik. Nah, jadi diberikan uzur kepada saudara kita. Seandainya kita bisa masih menafsirkan itu perbuatan saudara kita, perbuatan saudari kita itu yang baik, maka itu yang lebih diutamakan. Lalu Al-Imam Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama generasi tabi'in, berkata, al-mu'minu yatlubul ma'azira wal munafiki yatlubul atharat. Seorang mukmin berusaha mencari uzur bagi saudaranya. Jadi orang beriman mencari uzur kepada saudaranya. Adapun orang-orang yang nifak, orang munafik mencari-cari kesalahan saudaranya. Jadi masih banyak seperti ini ungkapan yang lain, banyak diungkapkan di sini perkataan para ulama terdahulu. Idza dhalla akhun min ikhwanik, jika salah seorang saudaramu tergelincir dalam satu kesalahan, fatlub lahu tis'ina uzran, maka carilah 90 uzur. 90 uzur. Fa illam yaqbal dzalika fa antal ma'ib. Dan jika engkau telah tidak mendapati uzur, maka engkaulah yang tercela, kata sebagian ulama. Jadi kalau kita tidak bisa mencari uzur kesalahan saudara kita, berarti kita yang salah. Ada apa-apanya dalam diri kita. Berarti hati kita yang busuk, bukan saudara-saudara kita yang tercela. Waliyadzubillah. Ada yang diperbolehkan berburuk sangka, sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah yang sangat indah dalam surah Yusuf, di mana kita mengetahui, kita ringkas saja, bahwasanya buruk sangka itu boleh apabila ada qarinahnya, indikasinya, sebagaimana Nabiullah Yakub alaihissalam yang melihat ada tanda-tanda
indikasi dari anak-anaknya yang lainnya yang mencelakai saudaranya Yusuf alaihissalam ketika waktu kecil memasukkan ke dalam sumur. Kita ringkas saja. Dan ketika itu karena dengki dan hasadnya, karena Nabi Yakub sangat menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam, karena akan diangkat juga menjadi salah seorang nabi dan rasul. Jadi ketika itu dicelakakanlah oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, dimasukkannya ke dalam. Kisah yang sangat indah sekali. Dan bagaimana Nabi Yusuf akhirnya diambil jadi budak, diambil oleh wazir, seorang menteri, dan akhirnya ada istri dari penguasa itu yang ingin bercumbu dengannya dan yang lain-lain. Dan bagaimana Allah menjaga Nabiullah Yusuf dari kecil, dan Allah akhir kisah yang indah itu Allah perjumpakan kembali dengan ayahandanya tercinta Nabi Yakub alaihissalam. Yang menjadi pelajaran kita tentang berburuk sangka yang dibolehkan ketika anak-anak Nabi Yakub mengatakan bahwasanya Yusuf dimakan oleh serigala dengan memperlihatkan bajunya, baju yang berlumuran darah. Sebenarnya itu bukan darah Nabi Yusuf, tetapi itulah Nabi Yakub melihat bahwa putranya yang 10 ini berbohong karena baju itu utuh, hanya berlumuran darah. Apakah serigala memangsa amat baik tanpa mencakar, tanpa merobek-robek baju? Dilihat oleh Nabi Yakub, dan dia berburuk sangka terhadap anaknya, sesungguhnya bukan dimakan oleh serigala. Jadi contoh-contoh seperti ini, atau orang betul-betul benar-benar berbuat buruk, fasik, seperti orang yang melihatkan di media berbuat buruk, maka kita boleh berburuk sangka terhadap orang yang menampakkan keburukan tersebut. Jadi ada yang asalnya itu tidak boleh, diharamkan dalam agama kita, tetapi yang dibolehkan apabila ada tanda-tanda, korinah-korinah, bukti-bukti, maka dari situ boleh kita berburuk sangka. Orang sudah memegang pisau di belakangnya, kita husnuzon saja nggak apa-apa, tahu-tahunya ditebasnya kita. Seperti tanda-tanda seperti itu boleh kita berburuk sangka untuk menyelamatkan diri kita dan yang lainnya. Dan dia pendusta, kalau terdengar kabar kalau berutang nggak dibayar, mau juga kita memberi utang. Jadi hal-hal seperti ini boleh kita berburuk sangka. Demikianlah yang bisa kita pelajari di siang yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.